Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi penting ya yang sudah resume Bapak Ibu ya di portal SSCSN. 8 info resmi yang sudah resume SSCSN 2023. Catat baik-baik penentu lulus cat ya. Setelah Bapak Ibu guru resume baik itu P1, P2, P3 dan juga P4 nantinya, di sini Bapak Ibu wajib memperhatikan ya 8 info resmi untuk Bapak Ibu guru sekalian yang mendaftar P3K Guru 2023. Sebaiknya Bapak Ibu catat informasi ini karena ini adalah merupakan informasi resmi dari Kemdikbud dan BKN Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi salah satu juga penentu lulus CAT karena semua skemanya itu wajib untuk diikuti oleh guru-guru yang sudah melakukan resume. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Jadi baru-baru saja ya BKN di tanggal 29 September memberikan kabar gembira kepada guru-guru honorer yang belum resume terkait dengan penyesuaian rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023, yang mana surat ini adalah merupakan permohonan dari BKN kepada Kemendikbudristek untuk adanya perpanjangan waktu pendaftaran untuk pelamar kebutuhan khusus, dan alhamdulillah hal itu disetujui oleh Kemendikbudristek, yang mana dari pihak Kemendikbudristek itu menyetujui seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya awalnya untuk pendaftaran atau pelamaran SSCSN itu mulai tanggal 20 sampai dengan 29 September itu diperpanjang dari 20 September sampai tanggal 3 Oktober 2023 untuk pelamar pada kebutuhan khusus. Sedangkan untuk pelamar pada kebutuhan umum semula itu 30 September sampai 9 Oktober, sedangkan menjadi 4 sampai 9 Oktober 2023. Sebenarnya justru yang sedikit dirugikan itu adalah pelamar kebutuhan umum ya, karena lebih mepet lagi Bapak Ibu dari tanggal mulai tinggal 30 September itu menjadi 4 sampai dengan 9 Oktober. Nah, untuk tahapan setelah pendaftaran tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat PLT Kepala BKN ya. Sebelum dengan hal tersebut, maka surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana dalam angka 1 dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi ini adalah merupakan info penting terkait dengan perpanjangan waktu pendaftaran ya. Lanjut. Kemudian di sini juga balasan surat ya dari Kemendikbudristek. Ada kabar baik juga dari Kemendikbudristek. Di sini dikatakan terkait dengan apa namanya ya, perpanjangan ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dengan hormat mempertimbangkan kondisi pendaftaran seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Ini surat ya dari Kemendikbud juga. Terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Hari Jumat tanggal 29 untuk apa ya, bahwa batas akhir pelamar kebutuhan khusus menyelesaikan pendaftaran adalah hari Jumat tanggal 29 September. Jumlah pelamar kebutuhan khusus yang telah menyelesaikan pendaftaran sampai dengan tanggal 28 September itu masih pada pada kisaran 50% ya. Dari formasi prioritas ini buka, hal ini diperkuat dengan adanya laporan pelamar maupun pejabat instansi terhadap sulitnya pengunggahan dokumen, kurangnya informasi mengenai e-materai dan informasi terkait formasi guru ASN P3K tahun 2023 pada layanan bantuan helpdesk P3K Guru Kemdikbudristek.
Nah, kemudian di sini kita lihat ya, Kemendikbudristek akhirnya menyetujui ya bahwa batas akhir pendaftaran menjadi 3 Oktober 2023. Ini adalah surat resmi dari Kemendikbudristek kepada BKN. Ingat ya, dan di sini ada kabar baik juga di poin keberapa ini ya Bapak Ibu, poin ketiga dari surat Kemendikbud ini. Di sini dikatakan, sesuai dengan arah kebijakan rekrutmen guru ASN bahwa guru-guru non-ASN yang telah lama mengabdi yang disebut dengan pelamar kebutuhan khusus merupakan prioritas pengangkatan. Berarti termasuk P1, P2, P3 itu adalah prioritas pengangkatan Bapak Ibu di P3K Guru 2023, terutama yang sudah lama mengabdi. Kita lihat di sini kalau dikatakan telah lama mengabdi, berarti yang dilihat juga itu adalah berapa tahun dia sudah mengabdi sebagai guru. TMT-nya mulai kapan? Berarti banyak yang bertanya apakah lama mengabdi itu diperhitungkan. Jelas sekali diperhitungkan. Ini di poin 3 dikatakan bahwa guru-guru non-ASN yang telah lama mengabdi yang disebut dengan pelamar kebutuhan khusus itu merupakan prioritas pengangkatan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian 8 poin penting setelah resume SSCSN yang harus Bapak Ibu ketahui, ini adalah perubahan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Nah, yang mana kita lihat untuk pendaftaran seleksinya sampai 9 Oktober sudah termasuk juga pelamar umum ya. Nah, di sini untuk seleksi administrasinya sebenarnya sudah berjalan dari kemarin 20 September sampai 12 Oktober. Pengumuman hasil seleksi administrasi 13 sampai 16 Oktober. Masa sangga 17 sampai 19 Oktober 2023 Bapak Ibu. Jawab sangga sampai bulan November itu adalah pelaksanaan kompetensi dan Desember itu adalah pengumuman kelulusan. Ini resmi perubahan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Kemudian kita lanjut ke informasi inti 8 ya, 8 informasi penting ya setelah resume bagi guru honorer ya yang sudah resume di SSCSN. Yang pertama adalah poin pertama adalah pastikan memegang kartu peserta ujian yang dicetak dari laman SSCSN. Ya, betul sekali, itu adalah merupakan bukti pendaftaran Bapak Ibu. Kemudian kedua, memastikan mengetahui lokasi ujian CAT sesuai ketentuan BKN. Jadi nantinya guru-guru honorer baik P2, P3, P4 harus mengetahui di mana Bapak Ibu ujian CAT BKN. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu harus sudah memastikan nantinya, memastikan lokasi ujian CAT sesuai ketentuan BKN. Jadi tunggu saja informasi dari BKN Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ini dia memastikan persyaratan seleksi ya. Berarti misalkan masalah baju ya, masalah pakaian biasanya kan digunakan adalah hitam putih. Oleh karena itu guru-guru honorer P2, P3, P4 itu wajib memastikan kira-kira apa persyaratan seleksi. Nah, supaya tidak salah-salah nantinya Bapak Ibu ya. Kemudian memastikan tanggal 20 September merupakan penentu dapat ikut seleksi atau pengumuman seleksi administrasi. Mulai tanggal 20 September sebenarnya teman-teman ya sudah ada seleksi administrasi ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini juga yang berikutnya adalah memastikan bahwasanya mulai 17 sampai 19 Oktober kemungkinan sanggah. Jadi ada masa sanggah di sini di antara tanggal 17-19. Kemudian nantinya masuk di bulan November itu melihat jadwal terkait dengan lokasi ujian, jam, sesi serta seleksi kompetensi. Nanti di bulan November Bapak Ibu ya, 2 bulan ya dari sekarang. Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini dia ya, November juga kayaknya sudah tes di situ. Jadi di sini dikatakan November hadir mengikuti tes CAT BKN. Kemudian nantinya masuk di bulan Desember itu akan ada pengumuman final ya. Tidak ada sanggah pada keputusan hasil. Jadi ingat, hasil seleksi atau hasil tes kompetensi teknis manajer sosiokultural wawancara itu tidak ada istilah sanggah. Semua sudah menjadi keputusan hasil final. Semoga bermanfaat. Tetap Pior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.